Hello guys, terima kasih sudah klik video ini. Kalian pernah nggak sih ngerasa marah sampai kalian akhirnya ngelakuin suatu hal yang kalian sesali akhirnya? Nah, di kasus ini kita akan melihat nih gimana emosi yang nggak terkontrol bisa merugikan orang lain dan diri sendiri. Jadi suatu hari ada balita perempuan yang nggak berhenti-berhenti nangis cuy di sebuah apartemen yang ada di Singapura. Ayahnya udah melakukan segala cara buat ngeberhentiin tangisan anak itu. Tapi usahanya tetap aja nggak ada yang berhasil. Akhirnya karena marah, ayahnya ngancem dia tuh dan bilang begini, kalau kamu nggak berhenti nangis, papa masukkan ke dalam air ya. Dan usaha mendisiplinkan anak ini harus berujung tragis. Ini bukan cerita dongeng, ini adalah kisah nyata. Kisah seorang anak di Singapura yang ditenggelamkan ayahnya sendiri ke dalam ember karena dia nggak berhenti nangis. Kejadian ini terjadi di tahun 2006 dan pernah sempat membuat satu negara Singapura miris dan geram sama kasusnya cuy. Untuk itu jangan skip video ini, stay sampai akhir biar kalian nggak gagal paham. Siapkan cemilan dan selamat menonton. Seperti biasa, sebelum masuk ke kronologinya, kita kenalan dulu dengan orang-orang yang terlibat dalam kasus ini ya. Pertama, kita kenalan dulu dengan korban di kasus ini, Nurasyura Binte Muhammad Fauzi, atau biasa dipanggil dengan Nonoy. Dia adalah seorang balita berusia 2 tahun dari Singapura. Dia adalah anak ketiga dari pasangan Mastura binti Kamsir dan Muhammad Fauzi bin Abdul Kadil. Nonoy punya latar belakang keluarga yang gak lurus-lurus aja cuy. Jadi Mastura atau ibunya Nonoy ini drop out sekolah di umur yang masih muda banget, yaitu 14 tahun. Lalu 2 tahun setelah drop out, Mastura itu menikah sama si Fauzi cuy. Dan di tahun yang sama dengan pernikahannya, Mastura langsung hamil dan melahirkan 2 orang anak. Selain latar belakangnya yang drop out dari sekolah di usia muda cuy, Mastura juga pernah masuk penjara di tahun 2003 saat dia berumur 19 tahun. Alasannya dia di penjara sendiri gak disebutkan dalam portal berita yang ada ya cuy. Tapi yang perlu kalian tahu adalah dia melahirkan Nonoy di dalam penjara. Setelah lepas dari penjara, Mastura kembali hidup seperti biasanya dan tinggal sama suami dan anak-anaknya cuy. Lahir sebagai anak dari ibunya yang pernah drop out sekolah dan di penjara. Nonoy bukannya jadi anak yang nakal, melainkan dia jadi anak polos dan penuh cinta. Keluarga dan kerabat Nonoy mengenal dia sebagai anak yang ceria dan periang. Nonoy juga nggak milih-milih mau temenan sama siapapun cuy. Kalau ada tamu yang datang ke rumah mereka, tamu itu akan langsung disambut dengan ramah sama si Nonoy, lalu diajak main bareng. Keseharian Nonoy pun sama seperti balita pada umumnya. Dia suka main sama orang-orang dewasa. Terus dia juga sering tuh tidur siang dan menjalani hidupnya kayak biasanya anak-anak gitu. Nah sekarang saya mau perkenalkan si pelaku yang buat kita geram sampai nggak habis pikir ini. Muhammad Ali bin Johari atau biasa dipanggil Ali. Dia adalah seorang laki-laki berumur 31 tahun asal Singapura. Nggak jauh beda dari ibunya Nonoy, Ali juga menikah di umur yang cukup muda, yaitu umur 16 tahun. Dia nikah dengan istrinya, lalu mereka dikaruniai 3 orang anak. Selama mereka nikah, istrinya menyebut Ali sebagai orang yang temperamental atau orang yang nggak bisa menjaga emosinya. Dan istrinya juga menyebut Ali itu orang yang gak sabaran. Selain itu, Ali juga disebut suka cemburuan dan posesif nih ke istrinya. Di atas semua sikap kasarnya, Ali juga adalah seorang pecandu obat-obatan terlarang atau narkoboy gitu cuy. Dia suka mengonsumsi marijuana atau biasa disebut dengan ganja. Terus beberapa obat-obatan keras lainnya lagi yang bisa membuat dia tenang dan terbang gitu cuy. Nah sebenarnya gimana sih kejadian itu bisa terjadi? Kok bisa akhirnya Ali ini ngebun-bun si Nonoy? Oke cuy, langsung saja kita masuk ke kronologi lengkapnya.
Yuk, cus. Jadi, seperti yang sudah dijelaskan tadi, Mastura, ibunya Nonoy, pernah dipenjara tahun 2003. Alasannya belum pasti cuy, tapi kabarnya dia dipenjara karena pelanggaran terkait obat-obatan terlarang. Singkat cerita, di tahun 2005 setelah Mastura itu keluar dari penjara, dia ketemu tuh sama si Ali cuy. Terus entah gimana ceritanya, mereka bisa jatuh cinta dan melakukan hubungan suami istri di luar nikah saat mereka baru kenal atau belum lama saling mengenal. Karena mereka melakukan pertukaran lendir di luar nikah itu, akhirnya Mastura hamil anaknya si Ali. Posisinya saat itu mereka berdua udah punya pasangan dan keluarga masing-masing. Akhirnya Mastura dan Ali memilih buat cerai dari pasangan mereka masing-masing dan mulai hidup bersama. Mastura cuma membawa Nonoy dari 3 anak yang dia punya dari suami sebelumnya. Sementara itu si Ali gak dikasih hak asuh tuh sama sekali oleh istri sebelumnya. Setelah mereka nikah, mereka tinggal di sebuah apartemen di Jalan Pipit, Geylang, Singapura. Di sana mereka akhirnya tinggal dengan kedua anak mereka cuy. Kedua anak mereka itu adalah anak laki-laki dari Ali dan Mastura yang masih bayi, namanya Daniel. Dan tentu saja ada anak tiri Ali atau Nonoy yang masih balita. Mulailah tuh kehidupan barunya Ali dan Mastura yang penuh harap akan masa depan dan meninggalkan masa lalu mereka yang gelap dan berantakan. Untuk membiayai kehidupan mereka berempat, Ali dan Mastura bekerja sebagai pekerja kerah biru atau biasa disebut pekerja informal cuy. Mastura kerja sebagai tukang pijat di sebuah tempat pijat tradisional. Sementara itu, Ali kerja jadi supir panggilan di bawah perusahaan. Nah, karena mereka berdua ini sama-sama kerja, jadi mereka sering tuh nitipin anak-anak mereka di apartemen orang tuanya si Ali cuy, yang letaknya di Jalan Sirkuit. Dan itu masih di daerah Geylang, Singapura. Nah, jadi begitulah kehidupan keluarga mereka nih cuy. Sejak tahun 2005 sampai awal Maret tahun 2006. Dan di awal Maret tahun 2006, kehidupan keluarga kecil mereka ini langsung berubah drastis. Karena tepat pada tanggal 1 Maret 2006, awalnya semua berjalan seperti biasanya. Jadi siang itu Ali pergi ke rumah orang tuanya buat nitipin si Daniel dan si Nonoy cuy, seperti biasanya. Terus karena hari itu Mastura udah gajian nih, jadi Ali dan Mastura mutusin tuh buat belanja furnitur rumah di tempat perbelanjaan terdekat. Habis belanja furnitur sama istrinya, Ali pun mengantar Mastura ke tempat kerjanya di tempat pijat tradisional. Terus habis itu biasanya Ali akan kerja nih sebagai sopir. Tapi di hari itu dia nggak dapat panggilan dari perusahaannya. Jadilah dia lontang-lantung tuh kebosanan cuy. Akhirnya dia mutusin buat ngambil si Nonoy dari rumah kedua orang tuanya. Tujuan si Ali ngambil Nonoy saat itu adalah dia mau ngajak Nonoy jalan-jalan cuy. Atau sekedar nikmatin waktu bareng gitu. Tapi saat dia menjemput Nonoy dari rumah orang tuanya, Nonoy ini nangis dan nolak buat pergi bareng si Ali cuy. Nonoy nggak biasanya nangis kayak gitu karena dia dikenal sebagai anak yang periang dan selalu gembira. Melihat Nonoy yang nangis, bukannya Ali ngurangin niatnya, tapi malah membuat Ali makin bersikeras cuy buat ngajak Nonoy jalan-jalan berdua di hari itu. Nah, singkat cerita, Ali pun berhasil membawa paksa si Nonoy dari rumah kedua orang tuanya. Nonoy yang dibawa paksa pun akhirnya nangis lebih keras lagi dari yang sebelumnya. Tangisannya Nonoy ini ngebuat Ali nggak nyaman, apalagi mereka melewati kerumunan yang akhirnya mereka berdua jadi dilihatin tuh sama banyak orang. Jadi waktu itu mereka pergi ke toko kelontong terdekat buat beliin si Nonoy permen. Terus ngebujuk dia supaya nggak nangis lagi cuy. Nonoy yang dibujuk sama Ali masih aja nangis dan nggak berhenti-berhenti.
Saat itu Nonoy nggak mau permen cuy. Yang dia mau adalah dikembalikan ke rumah kakek dan nenek tirinya. Tapi Ali nggak gubris keinginannya si Nonoy. Dan di hari itu Ali juga sempat pergi tuh ke rumah temennya di Jalan Sirkuit Geylang, Singapura. Tapi sudah sampai sana, temennya Ali waktu itu nggak ada di rumah. Akhirnya Ali yang tadinya mutusin buat jalan-jalan atau nikmatin waktu bareng si Nonoy pun membawa Nonoy ke apartemen mereka lagi di Jalan Pipit Geylang, Singapura. Moodnya si Ali waktu itu udah hancur-hancuran. Karena niat baiknya buat ngajak Nonoy jalan-jalan malah disambut anaknya itu dengan tangisan yang gak henti-henti cuy. Ditambah lagi rencananya buat main ke rumah temennya harus gagal karena temennya gak ada di rumah cuy. Terus setelah sampai di apartemen mereka, Ali sempat mencoba buat nenangin Nonoy sekali lagi dengan cara ngidupin TV dan radio. Harapannya Nonoy bakalan berhenti nangis. Tapi usaha itu gagal. Amarah Ali pun sampai ke ubun-ubun. Dan dia ngepalin tangannya ke arah si Nonoy. Lalu dengan tangannya itu dia mulai nampar muka si Nonoy. Terus dia juga mukulin badan dan pahanya si Nonoy. Dan tentunya dipukuli seperti itu, Nonoy jadi nangis makin menjadi-jadi. Karena udah muak tuh sama tangisannya Nonoy, Ali pun ngancem ke si Nonoy dan bilang begini, kalau kamu gak berhenti nangis, papa masukkan kamu ke dalam air. Nonoy yang mendengar ancaman si Ali tetap aja tuh gak berhenti nangis. Karena anak masih umur 2 tahun gitu, mana ngerti dengan ancaman. Iya kan? Dan karena Nonoy lanjut nangis, Ali yang udah geram pun menarik si Nonoy ke toilet yang ada di dekat dapur apartemen mereka. Di sana ada ember merah dan keran. Dan kebetulan ember itu udah berisi setengah air. Jadinya si Ali gak perlu tuh buat ngidupin keran lagi. Dia pun langsung ngelepas baju dan celananya Nonoy. Sampai Nonoy tinggal pakai pampers aja. Setelah itu dia angkat tuh si Nonoy pakai kakinya. Dan mencelupkan Nonoy sampai kepalanya Nonoy nyentuh bagian dasar ember itu. Jadi dia nyelupin si Nonoy sampai mukanya kerendam air. Di situ kepala Nonoy ditekan cuy. Dan ditahan sama si Ali sampai beberapa detik sebelum dia angkat lagi si Nonoy. Biar Nonoy bisa napas kembali. Selain itu akhirnya Ali juga melepas pampersnya Nonoy. Karena pampersnya Nonoy mulai basah dan berat karena air. Setelah melepas pampersnya Nonoy, Ali menyuruh Nonoy buat cebok. Nonoy saat itu mau cebok, tapi dia melakukannya dengan rasa ketakutan. Dan karena Nonoy ini takut, jadinya dia cebok tuh dengan lambat dan ragu-ragu. Di situ Ali yang udah kesetanan itu pun mutusin buat nyebokin anaknya sendiri. Tapi dia nggak melakukannya dengan lembut cuy, melainkan dengan cepat dan kasar. Sampai-sampai tuh bagian kemaluannya si Nonoy itu lecet. Ditambah lagi Ali sempat nggak sengaja jatuhin Nonoy ke lantai. Sampai kepala Nonoy ada benjolan. Nonoy pun terus nangis. Tangisannya kadang redup, kadang juga makin keras dan tambah keras. Tangisan kesakitan anaknya gak membuat Ali itu iba cuy. Tapi malah membuat dia makin brutal buat menyiksa si Nonoy. Ali dengan teganya maksain anaknya masuk ke dalam ember. Sampai Nonoy gak bisa gerak cuy. Jadi kepalanya Nonoy itu masih ada di bagian bawah dan tenggelam ke air gitu. Sementara badannya dimasukin paksa ke embernya. Sampai-sampai gak muat tuh buat Nonoy gerak atau mau ngebebasin diri gitu. Di upaya ketiganya nenggelamin si Nonoy, Ali membiarkan Nonoy lebih lama di dalam air. Saat itulah Nonoy yang awalnya bisa nangis dengan kenceng tiba-tiba diam. Ali pun langsung mengangkat Nonoy buat mastiin apa yang terjadi. Nah, ternyata
Nonoy udah lemas dan gak sadarkan diri. Terus melihat Nonoy yang udah gak sadar membuat Ali ini panik dan takut cuy kalau Nonoy itu meninggal dunia. Dia pun akhirnya berusaha tuh menyelamatkan si Nonoy dengan memompa dadanya dan ngasih napas buatan. Tapi mirisnya Nonoy gak bangun-bangun. Ali yang udah kewalahan sama upayanya menyelamatkan Nonoy pun ikut lemas dan pasrah cuy sama kenyataan kalau Nonoy itu udah meninggal dunia. Dan Ali yang mulai sadar kalau Nonoy udah meninggal pun langsung muter otak tuh buat menyelamatkan dirinya sendiri. Setelah lama berpikir, akhirnya Ali mendapat cara biar dia nggak ketahuan kalau dia udah ngebun-bun anak tirinya. Dia keringin Nonoy, terus memakaikan Nonoy baju yang dia pakai sebelumnya. Setelah itu, Ali membawa balik si Nonoy ini ke apartemen orang tuanya di Jalan Sirkuit Geylang, Singapura. Niatnya Ali adalah dia mau membuat Nonoy seolah-olah lagi tidur aja. Jadi dia pun meletakkan Nonoy yang udah gak sadar itu tuh di atas kasur yang biasanya dia tidurin. Lalu pergi gitu aja. Kakek tirinya Nonoy sempat ngelihat Nonoy yang gak sadar di atas kasurnya pada pukul 7:20 malam hari. Dia cuma mikir kalau Nonoy tidurnya pulas banget cuy di hari itu. Terus dia pun akhirnya pergi tuh buat melakukan persembahyangan sore keluar dari apartemennya. Saat apartemen orang tuanya udah kosong, Ali kembali lagi tuh ke sana. Terus membawa jasad si Nonoy ke flyover Al Junaid atau sejenis jembatan gantung gitu cuy di daerah Kalang, Singapura. Jarak dari apartemen orang tua Ali ke flyover itu lumayan dekat cuy, atau sekitar 10 menitan pakai motor. Dia naruh jasadnya Nonoy di dalam pipa yang ada di bagian bawah jembatan gantung itu. Setelah dia naruh jasadnya Nonoy di sana, Ali ngumpulin sampah-sampah buat nutupin jasadnya cuy. Ali melakukan semua itu sambil nangis dan menyesal. Di tengah-tengah tangisnya dia bilang begini, "Nonoy, bangun Nonoy. Maafkan papa ya ninggalin kamu di sini sebentar." Jadi kesannya dia kayak belum nerima kenyataan gitu tuh. Nah di sisi lain ayahnya Ali udah pulang nih dari sembahyang sorenya sekitar jam 7:35. Di situ dia langsung kaget dan panik ketika menemukan Nonoy udah nggak ada di tempat tidurnya. Ayahnya Ali pun langsung menghubungi anaknya dan nyariin Nonoy sampai keluar apartemen. Ali dan Mas Tura pun langsung menuju ke kediaman orang tuanya Ali. Nah di sana Ali malah marahin ayahnya karena nuduh ayahnya udah lalai tuh menjaga si Nonoy sampai si Nonoy ini bisa hilang. Akhirnya setelah nggak berhasil mencari keberadaannya Nonoy sampai hampir tengah malam cuy, ibunya Nonoy mutusin tuh buat nelpon polisi dan melaporkan kehilangan anaknya. Setelah mendapat laporan atas hilangnya Nonoy, pihak kepolisian pun mulai tuh melakukan investigasi mereka dengan menanyai keluarga, kerabat, lalu tetangga-tetangganya Nonoy. Mereka juga sempat mencari keberadaan Nonoy di sekitar daerah apartemen orang tua Ali. Tapi nih, upaya mereka nggak membuahkan hasil. Dan beberapa hari setelahnya, orang-orang yang tinggal di sekitar apartemen orang tuanya Ali pun ikut membantu tuh nyariin Nonoy dengan cara nyebarin flyer hilangnya si Nonoy. Beberapa relawan juga mau tuh untuk mengetok pintu rumah orang satu-satu cuy buat mencari Nonoy yang hilang. Dalam pencarian Nonoy, Ali aktif tuh ikut membantu polisi dan komunitas itu. Saat itu polisi dan kerabatnya Ali belum curiga nih sama dia. Bahkan mereka iba sama Ali yang kelihatannya paling stres di antara mereka semua. Tapi iba mereka tiba-tiba berubah jadi shock di tanggal 4 Maret tahun 2006 cuy. Saat itu Ali mengaku ke istri dan kedua mertuanya kalau dialah yang paling bertanggung jawab atas hilangnya si Nonoy. Dia mengaku di apartemen mereka di Jalan Pipit sambil nangis penuh penyesalan dan dia bilang begini, "Saya gak ada niat buat
Nonoy. Waktu itu dia tiba-tiba saja sudah lemas. Setelah mengakui perbuatannya ke istri dan mertuanya, Ali ini pergi ke kantor polisi. Terus dia juga ngaku tuh ke polisi atas hal yang sama. Kantor polisi yang dia tuju adalah kantor polisi Bedok. Dan dia ke sana sekitar pukul 11:30 pagi hari. Langsung saja menanggapi pengakuan Ali, pihak kepolisian langsung menginterogasi dia cuy. Ali pun ngungkapin apa yang dia lakukan ke Nonoy di hari itu. Dia menekankan kalau dia nggak sengaja tuh ngebun-bun anak tirinya. Dia cuma mau membuat Nonoy berhenti nangis aja. Selain itu, dia juga ngarahin polisi ke tempat dia nyimpen jasadnya si Nonoy, yaitu di jembatan gantung Aljunied. Dan di sana polisi pun menemukan jasad balita yang udah sedikit membusuk cuy. Setelah melakukan tes forensik, polisi yakin kalau itu emang bener tuh jasadnya si Nonoy. Ali pun langsung ditahan sama pihak kepolisian di penjara Changi sampai proses persidangan tiba. Selama dia ditahan itu, Ali disuruh untuk melakukan perawatan kejiwaan. Karena kepolisian merasa tuh kalau ada yang gak waras dari si Ali ini. Nah akhirnya Ali pun disidang di pengadilan Changi, Singapura. Dalam persidangan itu, jaksa penuntut curiga nih kalau Ali juga melakukan pelecehan seksual ke Nonoy. Karena saat diautopsi ditemukan lecet pada kemaluannya si Nonoy cuy. Tapi dugaan itu nggak benar-benar bisa dibuktikan secara pasti di pengadilan. Selain itu, Ali juga nolak keras kalau dia pernah melecehkan si Nonoy secara seksual. Dan akhirnya pada tanggal 31 Agustus tahun 2007, Ali dinyatakan bersalah atas pembunuhan yang dia lakukan ke Nonoy. Atas tuntutan itu, dia divonis hukuman mati oleh Hakim Kan Ting Chiu. Di situ, Ali mengajukan banding ke pengadilan buat ngurangin hukumannya. Tapi banding itu ditolak pada tanggal 22 April tahun 2008. Akhirnya pada tanggal 19 Desember tahun 2008, atau nggak lama setelah bandingnya itu ditolak, Ali pun menjalani hukuman matinya. Dia digantung sampai metong di penjara Changi, Singapura. Nah mirisnya sebelum meninggalnya si Ali ini, dia itu sempat meminta keluarganya buat ngubur dia di dekat kuburannya si Nonoy. Kasus ini sempat buat geger Singapura dulu cuy. Karena publik gak habis pikir tuh gimana seorang ayah tiri bisa tega banget buat ngebun-bun anak tirinya yang masih balita, yang masih lucu-lucunya cuman karena emosi sesaat. Nah, begitulah akhir dari kasus seorang balita di Singapura yang harus meninggal dunia karena emosi orang tuanya. Dan pesan yang kita dapat dari kasus ini adalah belajarlah mengendalikan emosi. Jangan sampai kita melakukan tindakan yang berujung fatal hanya karena nggak bisa mengendalikan emosi sesaat cuy. Dan ingat, saat nasi udah berubah jadi bubur, bubur udah nggak bisa lagi berubah jadi nasi. So, bagaimana pendapat kalian tentang kasus ini? Kira-kira apakah hukuman yang dikasih ke Ali udah pas tuh dengan apa yang dia lakukan ke Nonoy? Terus, apakah kalian setuju nih dengan cara Ali mendidik anaknya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Kita diskusikan di bawah seperti biasanya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini biar kalian tahu kalau kita upload kasus-kasus terbaru. Oke cuy, sampai ketemu lagi di kasus selanjutnya. Bye-bye!